Fat, kita mulai Fat. Oke. Nah, ini kayaknya obrolan kita yang pertama kali Yep. di channel Beda Karat. Kali ini kita ngobrolin soal sepeda Fat. Oke. Ini terus terang pertama kali aku lihat di Instagram ya. Aku langsung kepikiran, wah nggak bisa nih dibiarin. Nggak bisa Pak. Ini orang harus tahu ini gitu. Siap. Karena menurutku ini karya, ini seni, ya kan, dan pastinya ini juga nantinya berguna banget buat Semoga. buat para teman-teman semua yang memang sudah hobi goes. Oke. Bisa jadi ini pilihan pertama, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini, gitu kan. Orang susah cari sepeda, susah cari. Nah mungkin suatu saat nanti ini bisa jadi alternatifnya, bahkan ya memang bisa jadi pilihan. Amin. Nah makanya ini aku bener-bener wow, lihat bagus banget, masya Allah, desainnya keren. Jadi aku nggak sabar nih mau pengen tahu nih Boleh. ya kelengkapannya kayak gimana, speknya kayak apa. Jadi ini yang pasti mini velo ya, Ya, sepeda mini jenis mini velo. Mini velo dengan ukuran 20 in. Oke, bannya 20 inch ya. Ya. Nah, yang pertama kali aku pengen tanya ini, Pak. Ya. Ini langsung aja ya kita ya sambil ngobrol nanti ngalir aja. Oke. Nah, ini aku pengen tahu soal namanya. Nah, Grotes. Grotes. Ya, bener ya, Ki ya? Iya, Bentuknya Grotes. Grotes. Nah, Grotes. boleh tahu nggak sih, Pak, arti atau filosofi nama dibalik nama ini, Grotes ini? Oke. Jadi sebenarnya Grotes ini istilah di dunia desain ya. Jadi kalau di dunia desain, kebetulan saya desainer grafis. Jadi pekerjaan sehari-hari memang desainer grafis. Grotes ini apa ya, semacam kayak tipe karakter tipografi atau font lah, orang-orang bilang. Font. Jenis Nama font. Bukan nama font, Bukan tapi nama kayak font. kayak karakter font. Karakter Okay. font. Yang sebenarnya artinya itu bentuk yang nggak lazim. Nah, memang itu, sih emang itu memang. ini velonya sih keren sih, maksudnya nggak kayak biasanya gitu kan. Nah, nggak kayak biasanya ya. Sebenarnya itu bentuk-bentuk yang nggak lazim itu yang sebenarnya awal mulanya kenapa saya pilih nama Grotes, karena yang pertama saya orang visual gitu kan. Jadi gimana pun caranya nanti kalau bikin sesuatu termasuk sepeda ini paling nggak secara visual itu menarik gitu. Betul. Jadi kenapa nggak Grotes aja ya? Soalnya filosofinya kayaknya sama dengan apa yang saya bayangkan dengan sepeda ini gitu loh. Jadi Grotes artinya ya bentuk-bentuk nggak lazim gitulah. Bentuk nggak lazim itu ada artinya memang ya. Yeah, itu bahasa apa ya? Nggak tahu ya. Atau sepertinya itu bahasa cuman ciptaan? Enggak, memang ada dari bahasa, kalau nggak salah sih mungkin bisa teman-teman nanti benerin ya. Itu tulisan sebenarnya grotesque gitu. Q, ya. Q. Okay. Terus cuman waktu pengembangannya salah satu font yang terkenal dengan Grotes ini adalah Helvetica atau ya bentuknya kurang lebih mirip sama Arial itu lah ya. Jadi Arial itu sebenarnya tembakannya si Helvetica ini ya, bentuk tembakan dia. Iya, si Arial ini. Jadi aduh, kita ngobrolnya jadi jauh tapi nggak apa deh. Tapi ya, di situ lah intinya. Okay. Sebenarnya kemunculan jenis tipografi itu sebenarnya pergerakannya itu menunjukkan si bentuk yang nggak lazim. Padahal kalau kita anggap sekarang kan sudah lazim-lazim aja bentuk seperti Arial itu. Cuman waktu pertama kali muncul itu disebut Grotes gitu. Itu si Helvetica ini termasuk kategori Grotes. Oke Pak, jadi kamu ini kan orang desain, orang seni art ya hitungannya, pekerjaanmu juga itu ya sepertinya. Nah akhirnya kamu ambil filosofi itu untuk sepedamu ini. Oke, jadi nyambung nih berikutnya ya. Berarti Fatah ini sebagai apa di Grotes? Karena ini apa ya, sebenarnya mulai dari kecemasan pribadi gitu. Jadi sebenarnya ya saya di sini juga desainer, juga brand owner gitu. Brand owner. Berarti Grotes Fatah sebagai desainer juga sebagai brand ownernya.
Fretless, oke. Tadi soalnya kecemasan tadi gimana maksudnya? Jadi ini ada campur nih, Iya. kan? Kenapa kok cemas terus umur jadi gimana? Jadi sebenarnya kenapa saya bikin Minivelo ini kebutuhan aja sih, karena fase ya. Oke. Saya sepedahan kan mulai kita tahun 2010 2011 itu aktif sepeda bike to work gitu. Pakai sepeda lipat. Sepeda lipat ya, memang itu sudah waktu itu sudah sepeda lipat dari 2010 2011 bareng Fixgear ya. Iya, waktu itu trennya bareng Fixgear rame banget. Terus sempat vakum karena sempat cedera tahun 2013. Akhirnya berhenti sampai 2017-an lah gitu. Sorry, aku potong. Cederanya bukan karena sepedaan tadi. Sepedaan? Oh, karena sepedaan, jatuh. Enggak, salah urat. Tapi lama ya. Itu agak trauma sebenarnya. Soalnya waktu itu cedera dan hampir sampai nggak bisa jalan berapa hari gitu. Kaki sama sekali nggak bisa digerakkan. Subhanallah. Terus akhirnya setelah sembuh belum berani untuk sepeda jarak jauh. Akhirnya sepeda sempat nganggur gitu ya, sepeda lipat. Terus sempat aktif 2017 mungkin cuman weekend aja lah gitu. Berarti belum back to work ya? Belum. Jadi back to work waktu itu dari 2010 sampai 2013 tahun lah. Lumayan lah ya. Lumayan lama. 2 tahun lah ya. Terus ya akhirnya pandemi ini akhirnya membangkitkan gairah untuk sepedaan lagi. Memang sih. Iya. Mau nggak mau sih memang gitu. Kebetulan di rumah cuma ada satu sepeda lipat itu. Akhirnya istri juga ikut naik sepeda. Akhirnya saya, harus punya sepeda 2 nih gitu. Iya, betul. Terus akhirnya beli apa ya? Mau mulai beli sepeda baru. Cuman masalahnya ya lagi-lagi desainer ya. Jadi kita mikir sepeda apa yang kira-kira match sama kepribadian gitu. Yang bisa saya pakai setiap hari dan ini karakterku banget gitu. Jadi kayak semacam identitas gitu. Coba nyari susah nih yang nemu bener-bener size saya dan juga karakter frame-nya seperti yang saya pengen gitu kan. Berarti memang kepikirannya sudah pengennya Minivelo? Sebenarnya belum. Belum. Berarti cuma nyari aja. Iya. Awalnya mau nyari sepeda lipat lagi. Kebetulan saya maniak banget sama merek Doppelganger. Ya. Jadi Doppelganger ini saya coba nyari, tapi sekarang barangnya sudah mulai langka juga. Betul. Terus akhirnya daripada susah nyari, mending aku mau bikin frame deh ya. Waktu itu sebenarnya aku mau bikin frame deh. Iya. Itu kayaknya wow. Itu semua orang bisa ngelakuin, Pak. Iya, terus terang ya. Itu mungkin karena darah kamu, darah desainer tadi. Iya. Jadi kamu untuk menyelesaikan keresahan itu pakai itu. Malah bikin gitu malah bikin. Kalau orang lain kan aduh gimana caranya, cari mungkin gitu ya, atau akhirnya pakai sepeda yang lain gitu. Tapi kamu enggak bikin deh. Nah itu bikin. Wow. Waktu itu sebenarnya solusinya sebenarnya pengen niru salah satu Minivelo punyanya Doppelganger juga gitu. Awalnya. Tapi saya share di grup, kebetulan saya juga ada di grup Doppelganger Indonesia. Ternyata mereka, janganlah mas, nanti takut kalau misalkan ini orang-orang suka, akhirnya diproduksi massal, akhirnya kayak itu kayak plagiasi gitulah dengan apa yang salah satu trademarknya Doppelganger gitu. Ya, jadi ya masuk akal juga sih, meskipun ya sekarang tipe-tipe frame itu kan juga sudah sangat bisa hampir mirip semua gitu ya, karena memang geometri yang itu memang sudah proven gitu loh, udah terbukti dan pasti itu bisa dipakai gitu. Terus ya udah deh, akhirnya sempet stop resign untuk risetnya nggak diterusin yang soal si Doppelganger itu yang mirip itu akhirnya nyoba frame lain lagi gitu. Akhirnya sebenarnya basicnya cuman Minivelo biasa sih ini, cuman harus ada something different. Iya, sesuatu yang beda. Akhirnya muncul desain ini gitu. Oke. Ini keren sih, Masya Allah ini. Waduh, terima kasih. Nggak sabar sih sebenarnya ya buat nyobain, nggak sabar sih teman. Ntar coba deh. Oke, bener. Nanti ini pengen tahu dulu lah sebenarnya apa seluruhnya tentang podcast ini ya kan. Nah kita lanjut nih. Tadi memang kami sebagai
desain grafis, pekerjaan ya kan. Dan kenapa apa istilahnya? Aku bilang, oh gini, kenapa sepeda juga udah kamu jelasin. Karena kamu memang awalnya basicnya sudah hobi. Terus muncul keresahan karena nggak bisa beli yang sesuai. Akhirnya karena kamu juga sebagai desain grafis, kamu buat, wow, itu luar biasa sih. Nah ini aku tanya lagi nih, waktu. Nah sekarang kita bicara waktu nih. Aku mau tanya nih, penasaran kan ya? Waktu pembuatan sepeda ini kayak gimana Pak? Sebenarnya mulai aktif mendesain ini itu sekitar pertengahan tahun ini sih, masih bulan Juni, bulan Juli itu baru mulai untuk sketch. Juli 2020. Iya, 2020 ini sebenarnya. Wow. Ini lumayan cepet sih sebenarnya. Wow, iya. Soalnya sebelumnya memang nggak kepikiran untuk bikin ini, cuman karena istri sudah mulai aktif sepedaan ya kita agak rebutan gitu kan. Jadi harus cepet nih bikin ya udah. Terus bikin itu ada intimidasi gitu. Iya. Jadi sempat bikin beberapa sketch terus akhirnya desain ini yang bisa diproduksi. Setelah nyari beberapa tempat produksi juga yang kerjasama. Iya, buat kerjasama kita. Jadi sekarang jadi tim ya. Produksi ya. Terus karena kan ya saya cuma desainer grafis, cuman untuk secara teknis kan kita butuh partner untuk orang yang memang sudah ahlinya. Iya, benar. Tuh, terus akhirnya udah deh coba deh yang ini dibikin dulu dengan desain yang ada ini, nanti kita sesuaikan lagi gitu sambil kita tektokan itu. Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan akhirnya mulai Juni, Juli, Agustus, September itu sudah mulai ada wujudnya, cuman masih diperbaikin lagi terus sampai akhirnya kemarin ini datang di bulan Oktober awal. Oktober awal itu sudah datang full apa ininya, ini sudah terbentuk ginilah gitu. Sesuai nggak dengan apa yang sebenarnya kamu gambar, kamu desain? 80% sudah sesuai. Karena intens ya waktu itu ya. Iya, cuman agak-agak komunikasi instan kan ya. Intens banget dengan tim yang produksi. Akhirnya sudah sesuai dengan harapan saya, cuman lagi-lagi desain bukan cuma masalah visual gimana itu kelihatan, tapi juga lebih ke arah gimana ini berfungsi gitu kan. Iya, balik lagi karena ini sepeda ya. Iya, betul, harus fungsi sebagai sepeda gitu kan, dan betul. itu harus safety. Betul. Semuanya gitu ya. Jadi dipikirin ternyata ya. Secara visual udah beres lah gitu. Visual Next stepnya direvisi lagi nih karena ada beberapa masalah geometri. Terus masalah ini juga safety, mungkin ada beberapa yang nanti perlu ditingkatkan juga gitu. Akhirnya saya putuskan untuk membuat salah satu frame lagi yang versi revisinya ini. Oh, jadi sebelumnya bukan ini? Bukan, ini bukan produk akhir. Ini bukan produk akhir. Bukan produk akhir. Jadi sebelumnya sudah ada. Ya. Sebelumnya sudah ada, ini pengembangan lagi. Dan nanti ada lagi gitu. Cuma dan nanti ada lagi. Yang ketiga nanti ada lagi. Cuman yang pertama yang kemarin yang fase pertama itu sebenarnya nggak sampai nyampe ke sini, cuman ada di tim dan kita tim produksi melihat ini nggak sesuai karena waktu itu kebetulan saya pengen karakternya ini tube-nya lebih strong gitu, lebih kuat. Jadi seperti yang kita lihat di sini kan tube-nya itu segitiga bold gitu. Itu yang pertama kecil, tube normal klasik. Iya. Akhirnya revisinya di situ. Ini yang kedua jadi. Tapi nanti ini intinya anggap aja untuk yang apa istilahnya masih yang kedua ya. Kedua, tapi masih ada pengembangan lagi. Ada ya. Yang ketiga nanti kemungkinan semoga bisa jadi produk akhir dan mungkin kalau memang itu ada kemungkinan juga untuk dipasarkan gitu. Berarti ini belum bisa dipasarkan ya, Fat? Belum berani. Belum bisa karena masih harus dicoba lagi, tes lagi. Berarti boleh nggak nih kalau aku sebut ini prototype, bener ya? Bener, ini memang prototype. Memang ini prototype. Di situ saya tulis stikernya juga prototype. Ada tulisan di mana tuh? Untuk menandai bahwa ini. Di sini ada tandanya ya. Bahwa ini masih prototype, jadi ini nggak akan saya produksi massal sebelum saya
menikmati ini menggunakannya setiap hari gitu kan. Betul, dites setiap hari Ya, dan memang betul. digunakan benar-benar sudah dan bagus, aman dan juga dan nyaman, lancar semua ya kan, nggak baru ada nanti kendala. kita produksi massal lah insya Allah. Oh, oke, berarti ini masih prototype ya. Iya. Sebagai disclaimer aja ya. Ya. Jadi masih ini prototype. takutnya nih teman-teman Ya, mungkin ada yang nonton obrolan kita bertanya-tanya apakah ini sudah bisa dibeli gitu kan? Iya. Ini masih prototype ya. Prototype. Oke, tapi akan sebentar lagi akan terus dikembangkan dan insya Allah semoga secepatnya ya bisa benar-benar apa ya istilahnya jadi yang memang sudah siap akhir ya, sudah proses akhir apa namanya produksi akhirnya ya. Oke, bagus sih, keren-keren. Nyambungnya berarti kayak tadi ya, berarti kalau ini prototype dan nanti kalau sudah jadi desain yang sudah benar-benar fix, sudah final. Jadi yang final. Iya. Nah, ini saya tanya lagi untuk proses nanti ke depannya, berarti ini akan dipasarkan ya? Iya, insya Allah dipasarkan. Wow, luar biasa. Jadi awalnya hanya keresahan, pengen dipakai sendiri, pengen buat sendiri, dan ternyata nanti ke depannya bisa jadi orang lain ingin, gini, Fata ingin orang lain menikmati juga. Iya, betul. Gitu ya, betul ya. Jadi ingin merasakan juga. Jadi caranya dengan ya aku produksi aja. Iya. Gitu kan. Nah, yang aku tanyakan nanti rencananya ini kan masih rencana berarti kan? Rencananya ini akan diproduksi langsung massal atau open pre-order gitu, kayak pre-order gitu. Gimana, Pak? Mungkin nanti untuk awal akan kita buka pre-order yang limited dulu ya, Pak ya. Soalnya oke lah untuk produk, untuk frame dan semuanya udah kita coba cukup lama. Tapi yang perlu kita siapkan juga kan nanti sistemnya gitu. Jadi karena ini kita nggak ngomong produk aja, ya, tapi kita ngomong pemasarannya, ya lebih kompleks lagi ya? kan, lebih industri lagi. Gimana caranya biar nanti teman-teman yang pengen punya frame ini experience, mulai dari experience beli aja itu mereka sudah menikmati ini gitu loh Pak. Jadi mereka nggak kesusahan untuk membelinya ini atau mungkin nanti after salesnya juga kita harus pikirkan gitu. Jadi misalkan mereka nanti ada kesulitan nih karena ini memang semuanya nantinya handmade gitu. Ini sepeda yang istilahnya artisan lah gitu. Jadi ini benar-benar dibikin oleh manusia, oleh tangan, dan ada kemungkinan untuk penyesuaian yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Jadi mungkin nanti akan dibuat sistem PO yang sangat terbatas. Saya masih mikirnya sekitar mungkin 20 frame atau full bike. Itu mau tak potong. Itu 20 itu maksudnya ada 20 yang mesen dulu baru dibuatin atau langsung dibuka nih 20 nanti baru dibuka istilahnya dikenalin di iniin. Enggak, mungkin nanti sistemnya saya tunggu ini saya buka dulu. Tapi kalau memang misalkan nyampe 20 ya udah kita stop di situ dulu. Yang berikutnya masuk ke daftar tunggu dulu gitu. Berarti intinya ada order 1 tetap dilayani, 2 layani tapi sampai batasnya sampai 20 gitu ya. Jadi nggak nunggu orang nih, contohnya aku nih, aku mau pesen nih Fat. Aku nggak nunggu sampai orang ke-20 baru ini diproduksi gitu. Enggak ya. Jadi nggak mungkin aku pakai rentang waktu sih. Jadi PO-nya misalkan 2 minggu gitu ya. Ya udah 2 minggu itu masuk berapa? Kita kerjakan tapi maksimal 20. Maksimal 20 dulu untuk periode pertama ya. Untuk sambil nanti dievaluasi mungkin nanti gimana gitu ya. Bisa jadi nanti yang 20 itu jadi yang item rare gitu. Iya sih kayaknya sih. Wajib kayaknya yang rare gitu ya. Karena itu yang pertama ya, yang produksi pertama gitu. Akan jadi story ya. Jadi mungkin itu sih ya, semoga aja bisa tembus sampai 20. Amin lebih lah kita ya, bermimpi boleh lah kita besar ya kan. Gini, yang dipasarkan nanti itu aku mau tanya, berarti open PO itu full bike atau frame only atau frame sama forknya mungkin itu gimana Pak? Sebenarnya awalnya ceritanya tuh awalnya pengen jual frame fork. Frame set ya. Frame set. Betul. Waktu itu frame set, bahkan kemarin sudah take foto juga yang frame set. Sempat diposting di akun pribadi saya juga. Ternyata respon orang cukup bagus gitu, banyak yang tanya gitu. Ya. Meskipun ya sebatas tanya dulu ya. Terus begitu ini udah jadi full bike, saya posting lagi. Animonya lebih tinggi lagi nih bahkan
tapi mereka lebih gitu. kayak gini ya ternyata teman-teman. Jadinya soalnya Iya, ya, soalnya teman-teman itu nggak bisa membayangkan ini kalau udah Iya terpasang sih. wheelset seperti apa, Iya sih. kalau dikasih dropbar seperti apa gitu. Jadi mereka udah ngelihat visualnya, wait, di situ saya mulai Iya sih, ganteng sih emang oh, kalau jadi gini emang. jadi ada gap gitu loh. Misalkan visi saya bisa berupa frame, tapi begitu ada frame setnya ini teman-teman udah bisa memvisualisasikan ini gitu. Jadi visualnya kayak gini tuh kalau udah jadi. Nah dari situ akhirnya saya mikir kok kayaknya animonya lebih banyak yang pengen full bike ya daripada frame set. Soalnya teman-teman juga masalahnya mereka nggak biasa ngerakit sepeda juga kan Van. Gitu. Jadi banyak yang nanya personal ke saya, Mas mau beli dong yang full bike-nya, Mas mau PO yang full bike, Mas mau beli dong. Terus begitu saya follow up, pengennya frame only atau sama sekalian full bike. Ternyata mereka kebanyakan full bike gitu. Tapi untuk PO kali ini yang pertama tetap saya buka untuk full bike dan frame set. Frame set di sini buat ini buat ada dua opsi. Ya ada dua opsi. Okay. Jadi yang frame set sebenarnya buat teman-teman yang memang gila sepeda nih, biasanya mereka punya preferensi sendiri gitu. Misalkan aku wheelsetnya harus yang mahal lah, harus nanti aku mereka bisa berkreasi dengan kanvas ini gitu. Itu. Tapi ada juga teman-teman yang belum tahu nih. Iya, yang mungkin baru mulai atau mungkin sepedanya cuman ya weekend atau mereka cuman hobi yang pengen nyoba aja. Ya, kita sediakan full bike tapi mungkin dengan entry level parts gitu loh. Jadi partsnya yang bukan yang high end gitu kan. Jadi biar mereka juga terjangkau nih gitu. Jadi ada penyesuaian juga, mungkin nanti pakai V-brake gitu. Jadi bisa ya. Jadi itu juga ada nanti detail-detailnya bisa di custom juga sih sama teman-teman. Misalkan ada teman-teman yang misalkan Mas aku ini maunya yang top-topnya agak sedikit panjang, itu sangat bisa gitu loh. Gitu. Jadi yang kita jual di Grotes ini adalah visi tentang frame-nya seperti ini, visi visualnya dulu gitu loh. Tapi untuk segi kenyamanan dan lain-lain sangat bisa untuk disempurnakan, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemesannya. Berarti intinya frame-nya sendiri pun itu bisa orang untuk custom. Bisa. Yang teman-teman itu untuk order bisa ya custom sesuai mungkin dengan ukuran posturnya dia, mungkin dengan geometri yang dia sesuaikan. Tapi yang kita jual itu visualnya ini visualnya seperti ini gitu. Desainnya ya, lebih ke desainnya. Tapi kalau ininya bisa di custom. Iya, betul. Jadi bisa full bike juga bisa, cuma frame set aja karena mungkin ada teman-teman yang sudah punya preferensi sendiri ya. Iya, betul. Oke. Nah, berarti segmennya sekali lagi segmen pasar yang mungkin Grotes akan sasar di mana nih, Pak? Menurut Pak sendiri? Sebenarnya kalau sekarang mungkin lebih ke arah ini ya, bukan yang mereka yang gila, yang geek sepeda banget gitu, bukan. Lebih ke mereka yang pemula atau mereka yang pengen sepeda buat commute gitu, mungkin buat pergi ke Alfamart, ke Indomart atau apa yang mungkin atau ke kuliah atau mungkin kerja gitu. Dan karena size-nya segini kan, jadi lebih cocok untuk sepedaan urban gitu ya. Jadi jadi lebih ke arah situ. Jadi kita nggak ngarahin ke yang bener-bener high end gitu. Berarti ini mid entry level lah ya, segitulah ya. Entry sampai mid lah. Sampai mid ya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya adalah yang mungkin benar-benar akan jadi pertanyaan teman-teman juga nanti, yaitu berapa sih range kisaran harga yang nanti akan ditawarkan oleh Grotes gitu. Nah, gimana nih? Pertanyaan Bisa dibocorkan ya? Bisa dibocorkan ya? Oke, gimana? Pertanyaan horor nih sebenarnya. Iya. Sebenarnya pengennya kalau aku pribadi pengen menekan harga rendah mungkin, paling enggak biar semakin banyak orang yang bisa menikmatin produk ini gitu. Tapi ya gimana pun ini juga nggak mungkin bisa terlalu murah juga gitu, karena mungkin ini nggak diproduksi pabrikan, terus juga
partsnya juga mungkin harganya sekarang juga agak menggila juga. Iya. Gitu. Jadi kalau sekarang sih masih kepikirannya berusaha untuk di angka full bike-nya kalau bisa di level entry levelnya itu sekitar 3 sampai 4 jutaan lah. 3 sampai 4 juta untuk full bike. Untuk full bike kalau bisa. Wow. Mungkin itu yang itu pengen. Menurut aku, Fatih, sorry ini aku potong. Itu terjangkau banget. Full bike loh. Ya walaupun memang mid ya, masih di mid, tapi orang bisa menikmati sepedamu ini hanya dengan kisaran segitu. Wow. Itu. Ya semoga cepat jadi. Ya. Kalau yang frame set sama fork aja. Frame sama fork ya? Iya. Okay, frame sama fork mungkin akan berusaha di angka sekitar 1,5 juta sampai 2 jutaan lah mungkin. Masya Allah, harganya bagus banget. Iya. Berarti 1,5. Ya, 1,5 mungkin untuk frame set sama fork. Dan untuk full bike-nya ya kalau 3 juta agak susah, mungkin 3 sampai ke 4 juta. Oke. Range-nya segitu. Range-nya segitu. Sangat sabar nih. Akan sangat menyenangkan kalau sepeda ini dipakai oleh banyak orang. Itu aja sih. Betul sih. Goals-nya itu dulu lah. Oke. Kayaknya sih banyak. Dan mungkin harga segitu bakalan cuman ada di pre-order awal gitu. Oke. Untuk kedepannya mungkin harganya bakalan di atas itu karena ada rencana kita untuk mengupgrade kualitas dari si produk ini gitu. Misalkan ini masih pakai high ten steel, mungkin mau pakai chromoly atau mungkin dengan material lain yang lebih lebih powerful gitu loh. Terus juga mungkin finishingnya juga ada rencana untuk pakai powder coating. Jadi yang lebih durable gitu loh, lebih tahan lama gitu. Dan dengan spesifikasi seperti itu kayaknya nanti harganya juga bakalan menyesuaikan gitu. Tapi itu nanti masih tapi untuk yang awal tujuan saya untuk semua orang bisa ini banyak bisa menikmati gitu ya, ikut menikmati. Jadi alternatif buat teman-teman yang pengen beli sepeda unik gitu yang bukan pabrikan, biar bisa mereka sehat tapi juga bisa bergaya gitu. Itu lah goals awalnya. Nah, berarti kalau memang itu nanti sudah dibuka, nah itu kemana nih teman-teman bisa order nih? Caranya gimana gitu untuk bisa order? Ini sementara sistemnya masih saya pikirkan biar nanti teman-teman nggak kesusahan gitu untuk tahu ini. Mungkin nanti akan ada website sendiri untuk Grotes, untuk pemesanan full di situ. Tapi untuk awal mungkin teman-teman biar nggak ketinggalan infonya bisa follow dulu di Instagram di grotes.cycles. Nanti ambilin ya. Nanti ada tulisan juga ya. Grotes Cycles, mungkin nanti update-nya bakalan banyak di situ kan. Jadi teman-teman untuk saat ini lebih baik follow dulu betul. Instagramnya biar nanti biar tahu update-nya seperti apa, kapan akan bisa mulai di order gitu ya. Betul. Jadi sementara di situ dulu ya. Nanti ke depannya ada website-nya, nanti ada tim sendiri yang bisa. Oke. Nah, untuk yang nggak kalah pentingnya nih. Dan ini juga mungkin bisa jadi yang terakhir untuk kita bahas, yaitu soal speknya nih. Ya, speknya ini terus terang aku pengen tahu nih, ya kan? Pengen tahu nih spek yang sudah kamu pasang, kamu sematkan di sepeda ini, ya kan? Yang pertama nih aku yang mau tanya adalah tadi mungkin sudah dijawab tadi, yaitu untuk bahan frame-nya. Berarti ini bahan frame-nya adalah high ten steel ya sekarang ya posisinya. Nanti untuk tidak menutup kemungkinan nanti akan berkembang. Mungkin ya, cuman sampai saat ini sekarang masih memakai bahannya high ten steel. Itu untuk frame. Nah, sama juga dengan forknya ya. Semua sama ya, high ten steel semua ya. Oke. Terus soal geometri tadi kayaknya sudah sempat dibahas belum ya? Geometri frame-nya gimana, Fat? Untuk ukuran size-nya tadi kayaknya sudah ya? Kita untuk saat ini masih all size ini, yang seperti ini. Nanti bisa menyesuaikan dengan. Jadi kalau teman-teman mau order nanti ada dibuka juga untuk
kemungkinan custom. Iya, betul. Oke, jadi bisa ya. Oke, terus sudah frame sudah. Nah, ini yang aku tanyain untuk saat ini nih. Ini bayangan aja buat teman-teman, nanti bisa punya bayangan kalau ternyata nanti ada yang pengen bangun sendiri. Yep. Jadi mereka mau beli nantinya yang frame setnya aja. Nah, ini part-partnya apa aja sih yang nempel di sepeda ini, Fat? Aduh, Bisa dijelasin nggak? Mulai dari sini nih, mungkin dari kokpit mungkin. Agak malu ya Van ya, soalnya Kenapa? ini sebenarnya kalau partnya part jelata lah ya. Part jelata. Ada part jelata gitu ya namanya. Saya kemarin ini berburunya waktu puncak-puncak pandemi itu kan, waktu iya. parts masih Susah. mahal ya, dan langka banget gitu nyari. Ada duitnya kadang nggak ada barangnya gitu. Tapi nggak mengurangi visualnya, keren sih. Iya ya, mungkin memang prioritasnya waktu itu visual. Masih memang. visual ya? Visual ya. Jadi okay. Sebagian besar di sini mungkin partsnya beli, ada yang copotan. Misalkan kayak wheelset. Oke, wheelset. Wheelset ini sebenarnya copotan dari apa ya? Ecosmo kalau nggak salah. Ya beli di OLX atau apa gitu. Jadi beli wheelsetnya Ecosmo, ada Ya, copotan dari Ecosmo, ya, dibeli nih, pasang. orang beli baru langsung dicopot sama dia, langsung saya beli. Berarti gitu. ini bawahnya Ecosmo ya? Ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak Tapi salah, memang copotan sepeda lipat ini. Ukuran 20. Ukuran 20 murni. Oke, 20 murni bannya. Ya. Terus ada lagi nggak? Ya, banyak lagi parts yang sebenarnya non brand. Oke, yang unbrand bahkan ya. Iya, bahkan memang nggak ada brandnya, kayak apa? Contoh nih ya, aku sebutin aja ya biar enak Iya, nih ya, biar nggak lari-lari kemana-mana nih. Oke. Kita mulai dari atas nih, bisa ya. Contoh, kalau dropbarnya, Dropbar non brand juga. unbrand. Iya. Oke. Pokoknya ada di marketplace yang tersedia, Iya. ambil. Ambil aja visual memang. Oke, ukuran 25,2 maksudnya ini. Iya, 25,2. Yang non OS. Iya. Iya kan, nggak oversize ya. Oke, pakai bartik, ini juga Bartik biasa ya. biasa, standar. Standar, ini bartik karbon gitu ya. Bartik, iya, karbon, motif temanya. karbon. Oke, terus yang berikutnya brake ini lever. dari brake level, brake lever. Iya. Nah, brake lever ini berarti kan bukan drifter ya? Bukan. Yang Oke, ini cuman juga unbrand brand. atau ada mereknya? Enggak, itu juga unbrand. Unbrand. Enggak ada Oke. merek. Jadi cuma brake lever aja ya. Iya. Tapi nanti bisa dong kalau teman-teman mungkin pasang yang drifter. Oh, nih. bisa banget. Ya? Berarti bisa kalau banget. ini brake lever, berarti apa namanya? Ada shifter. Shifternya ada ya, Iya. bisa sendiri di sini ya. Ini shifter, nanti kita Shifter tunjukin itu, videonya ya, iya. detailnya. Ini shifter di sini cuman apa namanya kalau dibilang satu belakang doang ya. Cuma Iya. untuk RD doang ya. Iya. Sebenarnya itu awalnya ada AFD juga karena di situ ada dua yang di depan. Tapi karena memang Double chainring. ya double chainring, Oke. karena ini masih dalam prototype, masih bakalan disesuaikan. Oke. Jadi FD-nya belum dipasang yang ini. Oke, Nantinya berarti- bakalan ada dua. Oh, berarti bakalan ada dua ya. Iya, bakalan Oke. ada dua. Ini yang pertama berarti ada shifter tapi khusus untuk belakang. Untuk Oke, RD. Untuk RD. Terus apa nih? Sudah. Mungkin ini juga ini gimana nih? Pakai spacer, Pakai spacer, pakai adapter itu. adapter, terus Stem. oh ya, iya ya stemnya. Stemnya ini stem kayak gini ya. Ini Ada- stem yang ini yang lucu nih ceritanya, Van. Gimana? Jadi sebenarnya udah beli beberapa stem yang Oke. secara ukuran sama, ada Oke. juga yang ukuran berbeda. Pertama stemnya kepanjangan, akhirnya kayaknya butuh sesuatu yang pendek biar karena ini geometrinya agak ke depan, agak lurus gitu. Udah dapet, tapi ternyata secara visual nggak nyambung sama jenis tipe frame-nya gitu loh. Sekali lagi visual. Visual. Nggak keren. Nggak Kurang keren. keren ya Jadi kan? karena di sini dominasinya adalah bolt ya, jadi tube-nya bolt semua gitu, Betul. Kesannya bolt. agak tebel gitu. Tebel gitu. Akhirnya butuh stem juga yang nggak kesannya kayak kalau road bike mungkin agak kecil gitu kan Iya, ya Pak. iya. Itu kayaknya aku butuh sesuatu yang compact, yang agak karakternya kotak gitu deh. Kotak gitu. Akhirnya beli ini yang sebenarnya ini stem apa? Berarti itu sebenarnya stem BMX. stem BMX. Stem BMX. Oke. Yang dibubut disesuaikan lagi dengan size-nya untuk drop bar-nya ini. Oke. Jadi lubangnya dilebarkan beberapa mili gitu untuk Oke. mengakomodir gedenya si. Jadi yang di apa namanya di
custom lagi itu di kepalanya ya. Betul sini ya, iya, kepalanya bagian ya, lubang stem itunya. ya. Oke, Lagi masalah visual ya. visual lagi. Oke, ya desain grafis sama visual ya kan. Oke, lanjut setelah itu kalau frame oke sudah. Nanti ada detail juga videonya frame. Sandal juga sama ya? Sandal second nih. Ini copotan sepeda lipat saya karena yang di rumah diganti sama istri saya. Dia butuh yang buat cewek yang lebih nyaman. Akhirnya daripada nggak kepake, pakai. Berarti ini yang double gender. Ya betul. Oke. Sandal oke. Kalau yang seat post bawaan dari frame. Berarti nanti kalau beli frame, tapi untuk update-nya nanti ini kita nggak termasuk seat post karena ada beberapa masalah lah di seat postnya ini. Oke, nanti ada pengembangan. Iya, ada pengembangan di sini. Jadi ada update terbaru ya. Yap. Oke, sudah. Sekarang lanjut ke sini. Dia pakai Raze kayaknya. Untuk chain ring. Apa? Ini chain ring. Oh, semua ya, semua. Satu paket ya. Crankset ya. Crankset. Iya, betul crankset. Oke, crankset jadi pedal. Kalau pedal bukan. Ada ya. Pakai Goop. Oh iya. Ini sampai ada merek ini juga saddle juga. Iya, ada. Bener ya? Ada saddle. Kayak boots gitu. Iya, betul ya. Ya, ini quick release. Enggak Oke, release. Oke, kita nggak sih di kamera ya? Nanti ada detailnya lagi ya. Jadi kalau pedalnya dia pakai goop, ya bacanya goop atau gap ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke. Itu terus cranksetnya dari Raze, ya kan? BBHT 2. Apanya? BB-nya HT2. Oke, BB-nya Holotech. Ya, Holotech. Oke, Holo 2. Terus tadi kita ngomongin itu sudah, terus dia pakai disc brake entry level unbrand juga. Disc brake-nya iya unbrand ini. Unbrand ya, tapi ada ya di marketplace ya. Ada banyak yang ya murah lah gitu. Oke, kita lanjut sama hubnya itu Raze. Itu apa hubnya? Oh iya, ini jangkrik kayaknya ya. Raze, iya. Wow, jangkrik sama lebih menarik nih ya. Terus berikutnya RD Claris. Oh, pakai Shimano Claris. Nah, tapi nanti kalau yang ini mungkin ya untuk yang PO mungkin pakai turni kali ya untuk menekan biaya. Iya, untuk menekan biaya mungkin pakai turni. Ya. Oke. Ini berapa speed itu? 7 speed. Berarti sementara ini sepeda ini yang disematkan di sini dia pakai percepatannya 7 speed. Ya. Tapi dia punya double chain ring walaupun nggak ada ini belum kepake. Tendang aja mungkin. Dia pindah ke sini ya kan. Bisa. Oke. Kalau darurat tendang aja. Biar lebih enteng ya kan. Ini kalau ini berapa nih? Tahu nggak ini giginya berapa nih? Kalau nggak salah 53. 53 yang ininya yang itu 30 berapa ya? 30 enggak 2 berapa gitu. Oke, ada lah mungkin ya. Coba nanti kita kasih lagi. Detailkan. Oke, siap. Ini itu aja ya. Ya, ban luar punya Swallow. Ini waktu beli setnya sama bannya sudah semua satu set. Sudah satu set. Oke deh. Oke, sepertinya itu cukup ya, untuk paling enggak sebenarnya aku desain ini biar teman-teman tahu lah secara potensinya, potensi visualnya nanti seperti apa. Jadi nanti teman-teman mau kembangin sendiri silakan ya kan, sesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Misalkan teman-teman kebutuhannya kalau pakai dropbar agak susah nih. Ya bisa mereka pakai yang flat. Nah, bisa ya. Pakai stand BMX gitu. Dia mau nyoba gitu ya. Mau nge-trick dia. Ya, bisa. Oke, siap. Oke, Fat, kayaknya ini cukup deh kayaknya aku obrolan hari ini. Saya seneng banget hari ini bisa tahu tentang sepedamu ini. Yang awalnya penasarannya sampai di tingkat tower kayaknya penasarannya. Nah, sekarang sudah terjawab nih. Saya lega banget dan mungkin saya bisa share juga ke teman-teman yang nonton. Barangkali ada yang nonton nanti bisa tahu juga. Ini loh ada ke depan ya, rencananya bakal secepatnya insya Allah. Itu ada sebuah produk handmade sepeda dari Kota Malang ini ya. Kita bilang ini punya anak-anak Malang. Nah, ini namanya Gortes sepedanya. Siap.
Ya, oke. Fat, aku makasih banyak. Siap, aku juga terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga bisa berguna lah buat teman-teman juga ya. Ya, pastinya itu, pastinya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi, Fat. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih, Van. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.